Pergerakan ini mengamankan masa depan McLaren, memberikannya modal, teknologi dan sumber daya untuk memasuki segmen pasar yang sebelumnya tidak mampu dibiayai sendiri. 47 adalah startup asal Inggris yang diam-diam telah membangun tim berisi lebih dari 700 profesional industri, termasuk desainer ternama, insinyur, dan eksekutif dari perusahaan mobil saingan di Inggris. Mereka bersiap meluncurkan serangkaian model mewah di bawah merek baru. Hubungan antara kedua perusahaan ini adalah CYVN Holdings, perusahaan investasi yang didukung pemerintah Abu Dhabi. CYVN memfasilitasi merger yang beroperasi di bawah nama McLaren Automotive, memungkinkan model yang sedang dikembangkan 47 diluncurkan dengan merek McLaren. Ini memberi 47 jalan pintas ke pasar, sementara McLaren mendapatkan ekspansi dan stabilitas yang diinginkannya, serta kemampuan untuk bersaing lebih baik dengan merek seperti Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, dan Bentley. Pengumuman resmi ini mengonfirmasi laporan Autocar bulan Februari yang mengungkap rencana merger antara McLaren Automotive dan 47 agar McLaren bisa berkembang melampaui jajaran supercar-nya. Perusahaan gabungan baru, McLaren Group Holdings, akan dipimpin oleh CEO 47 Nick Collins. Dalam satu-satunya wawancaranya dengan media otomotif, Collins mengatakan kepada Autocar, "Kami akan memulai kisah otomotif Inggris paling menarik dalam beberapa dekade." Sebelumnya, Collins adalah insinyur senior di Ford dan kemudian JLR, di mana ia mengawasi pengembangan model seperti Defender dan Range Rover. Nama 47 tidak pernah dimaksudkan sebagai merek konsumen dan akan dihentikan. Itu hanya nama sementara, dan kami telah berkembang dengan kecepatan luar biasa, kata Collins, yang menjabat sebagai CEO 47 sejak Januari tahun lalu. Detail resmi pertama McLaren era baru akan diungkap tahun ini, dengan Collins menjanjikan acara yang lebih spektakuler melampaui pengumuman korporat ini. Sementara itu, perusahaan mengatakan pekerjaan akan dimulai segera untuk transformasi bisnis McLaren Automotive yang ada dalam 6 bulan. Collins enggan merinci model yang direncanakan, tetapi mengonfirmasi bahwa itu adalah jajaran mobil mewah dengan harga lebih tinggi. Memperluas portofolio McLaren dibandingkan saat ini. Ilustrasi dalam artikel ini menggambarkan kemungkinan desain beberapa mobil tersebut. Tidak sesulit yang dibayangkan untuk mengeksplorasi bagaimana bahasa desain merek ini bisa berkembang di masa depan sambil mempertahankan segala yang sudah ada dan lebih banyak lagi, ujar Collins. Pekerjaan desain diawasi oleh Alistair Whelan, mantan rekan Collins di JLR. Sebelum Collins bergabung dengan 47 pada Januari 2024, model desain dan studi kelayakan telah dibuat, tetapi kami telah berkembang jauh sejak saat itu. Tim desain terdiri dari sekitar 50 orang dan Collins mengatakan, hasil kerja mereka luar biasa dalam 12 bulan terakhir dengan penggunaan realitas virtual dan model fisik untuk memungkinkan pekerjaan desain berjalan 24/7 dengan tim tambahan berbasis di Australia di samping operasi Inggris. Mereka benar-benar menelusuri fondasi desain Inggris, katanya. Ada elemen-elemen konsisten dalam desain Inggris, terutama desain mewah Inggris, yang meresap ke berbagai merek. Kami mengambil itu, plus pengaruh McLaren ke arah yang kami tuju. Sebelum kesepakatan dengan McLaren, 47 berencana meluncurkan merek sendiri dan telah mengerjakan berbagai nama merek. Menariknya, model yang dikembangkan 47 tidak sepenuhnya listrik, dan ekspansi McLaren ke segmen lain akan mencakup mesin pembakaran internal berkinerja tinggi. Collins mengatakan, masa depan propulsi adalah multipropulsi. Semakin mewah kendaraannya, semakin cocok listrik karena lebih senyap dan halus. Jadi listrik akan berperan. Kami yakin bisa membuat mobil listrik brilian di segmen tertentu, tetapi karena dunia bertransisi dengan kecepatan berbeda di berbagai wilayah, kami akan memiliki teknologi propulsi berbeda untuk tumbuh dengan cara yang tepat. Investasi lain, CYVN adalah di produsen mobil listrik Cina.
NIO. Collins mengatakan ada lisensi teknologi antara 47 dan NIO yang telah kami masukkan ke dalam mobil, tetapi hanya untuk bagian teknologi tertentu, bukan platform dasar mobil, karena membeli platform adalah kuburan proyek mobil. Kami akan menggunakannya dengan cara unik yang spesifik untuk tujuan kami. Anggap itu sebagai akselerator, jelas Collins. Berdasarkan deskripsi itu, teknologi NIO yang mungkin digunakan 47 untuk McLaren masa depan, termasuk fitur mengemudi otonom dan teknologi baterai yang bisa ditukar untuk mobil listrik. Dalam hal platform, pengalaman McLaren di material komposit kemungkinan akan berperan. CYVN juga mengakuisisi Gordon Murray Technologies, termasuk hak atas proses manufaktur iStream. Proses ini lebih hemat biaya daripada manufaktur tradisional dan menghasilkan bobot kendaraan lebih ringan. Collins mengatakan, semangat proses ini akan digunakan untuk produksi di masa depan, dan proyek penelitian sedang berjalan untuk itu. Pengembangan kendaraan adalah bagian besar dari pekerjaan JMT, dan insinyurnya pasti akan memainkan peran utama dalam mengembangkan McLaren era baru ini. Collins mengatakan, 47 meneliti evolusi merek mewah di pasar lain misalnya. Louis Vuitton yang mulai menjual sepatu sebagai cara memperluas dan mendefinisikan ulang jenis mobil yang bisa dibuat dan dijual perusahaan seperti McLaren. Untuk itu, 47 berusaha berpikir lebih mewah daripada otomotif dalam mengeksplorasi apa yang kami lakukan. Collins menambahkan, kami harus mengatasi sikap hati-hati ala Inggris. Mengapa tidak bisa melakukan itu? Kebijaksanaan otomotif mungkin mengatakan ini tidak bisa dilakukan sekarang, tetapi kebijaksanaan dunia mewah di segmen serupa akan mengatakan bisa. Hal terburuk adalah gagal mencoba. Kami tidak akan sembrono atau bodoh, tapi harapkan kami sedikit tidak konvensional dalam cara melakukannya. Bahkan, Collins mengisyaratkan 47 mungkin menghidupkan kembali jenis kendaraan dari masa lalu. Dia mencontohkan Defender 90, di mana pasar mobil 3 pintu sepertinya sudah mati. Tetapi, jika mobilnya tepat, itu akan menciptakan pasar baru. Jika mobilnya tepat, Anda akan mengubah pasar karena menarik pelanggan dari merek mewah lain atau membuat orang rela melakukan apapun untuk mendapatkannya, dan kesuksesan akan tercipta, tambahnya. Saya yakin kesuksesan datang dari produk hebat. Jika produknya tidak hebat, ambisi tertulis tidak ada artinya. Collins menjanjikan teknologi mutakhir untuk McLaren baru dan mengatakan teknologi akan berperan besar dalam segala hal, termasuk perangkat keras dan perangkat lunak. Baik hubungan langsung atau tidak, teknologi berperan, katanya. Bisa jadi teknologi manufaktur seperti iStream yang membuat mobil lebih ringan, atau teknologi yang memberi performa, kenyamanan, konektivitas, atau keselamatan aktif. Orang membeli paket lengkap. Saya juga percaya ketika masuk ke segmen baru, keunggulan merek dan desain itu bagus, tapi sisanya harus didukung teknologi. Secara lebih luas tentang perusahaan baru dan kemunculan CYVN di industri otomotif, Collins mengatakan, ini bukan proyek gengsi. Ini investasi finansial yang akan kami kembangkan untuk menjadi salah satu, jika bukan yang terbaik, perusahaan mobil di dunia, tegasnya. Mungkin butuh waktu lama, tetapi para pendukung ini memiliki visi jangka panjang untuk bisnis yang menguntungkan dan dikagumi global. Pasti banyak yang meragukan dan mengatakan ini tidak mungkin. Tapi saya ingin ini menjadi sesuatu yang bisa dibanggakan Inggris. Apa itu CYVN Holdings? Ini adalah lengan investasi pemerintah Abu Dhabi dengan tugas berinvestasi di mobilitas canggih, menurut Collins. CYVN membentuk 47 sebagai investasi utama pada 2022 dan memperluas portofolio otomotifnya sejak itu. Mereka membayar 2,2 miliar dolar untuk 20% saham di perusahaan Cina
NIO, pada akhir 2023 dan Collins duduk di Dewan NIO sebagai bagian dari kepemilikan saham tersebut. CYVN juga membeli Gordon Murray Technologies pada 2023, termasuk hak atas proses produksi inovatif iStream. Pada Desember 2024, CYVN mengakuisisi McLaren Automotive. Collins, yang juga menjadi penasihat otomotif CYVN, adalah orang yang setahun lalu menyarankan agar mereka melihat produsen supercar asal Woking itu untuk mewujudkan ambisi Force7. Merger selalu menjadi tujuan dan telah dipersiapkan sejak saat itu. Sebagai bagian dari kesepakatan, CYVN mengambil saham non-pengendali di McLaren Racing. Siapa Nick Collins? Collins adalah salah satu insinyur paling terkemuka di industri. Dia meninggalkan posisi dewan di JLR untuk bergabung dengan Force7 sebagai CEO. Karier 9 tahunnya di JLR berakhir dengan jabatan sebagai Direktur Eksekutif untuk program kendaraan. Di JLR, dia memainkan peran kunci dalam pengembangan semua model saat ini, termasuk Range Rover dan Defender, serta pekerjaan pengembangan untuk jajaran mobil listrik Jaguar masa depan. Sebelum JLR, Collins menghabiskan 2 dekade di Ford, mengawasi pengembangan model seperti Fiesta ST. Apakah McLaren baru ini bisa dianggap merek Inggris? Meski pendanaannya dari Abu Dhabi, semua operasi dan lokasi pengembangan tetap berbasis di Inggris. Dalam hal ini, McLaren tidak berbeda dengan Bentley dan Rolls-Royce yang dimiliki Jerman atau McLaren sebelumnya yang dimiliki Bahrain. Bahkan sebelum McLaren terlibat, Force7 sedang menciptakan model yang akan menjadi bagian dari merek mewah Inggris. Kami ingin membuat merek Inggris, dan saya punya pandangan jelas di mana Inggris unggul sebagai negara otomotif dan di mana kami harus bermain, kata Collins. Di mana McLaren akan berbasis? Force7 memiliki 3 lokasi, termasuk pusat desain baru yang segera dibuka di Bicester, Oxfordshire. Mereka juga memiliki kantor di Leamington Spa. Tidak mengherankan mengingat banyaknya talenta yang direkrut dari JLR yang bertetangga. Semua fasilitas McLaren di Woking bersama pabrik komposit di Yorkshire akan dipertahankan. Perusahaan akan diintegrasikan, bukan dijalankan terpisah. Collins memilih lokasi Bicester sebagai hub sentral antara Midlands dan London, Selatan Timur, untuk menarik lebih banyak talenta. Fasilitas lain berada di Shalford, dekat Guildford, tempat operasi Gordon Murray Technologies saat ini dijalankan. Collins mengatakan, perusahaan baru mungkin akan menyederhanakan lokasi seiring waktu, tetapi semua fasilitas akan dipertahankan untuk saat ini. Dia tidak mengonfirmasi di mana McLaren turunan Force7 akan diproduksi, hanya menyingkirkan Cina sebagai salah satu opsi. Berapa banyak mobil yang akan diproduksi McLaren? Collins menolak berkomentar tentang proyeksi volume dan menegaskan, "Saya pribadi tidak suka menilai perusahaan mobil berdasarkan volume. Saya lebih memikirkan nilai dan bagaimana kami bisa menciptakan nilai dengan merek dan portofolio mobil ini. Volume akan mengikuti setelahnya, dan saya tidak tertarik mengejar target tertentu. Di dunia mewah, Anda tidak ingin bicara berapa banyak yang terjual, melainkan nilai dan pengalaman yang diberikan kepada konsumen." McLaren sendiri menjual sedikit lebih dari 2.000 supercar tahun lalu. Mengikuti jejak Ferrari dan Lamborghini yang mencatat penjualan lebih dari 10.000 berkat, model tambahan, angka itu bisa menjadi target jangka panjang Force7 mengingat harga dan posisi model baru. Target 7.000 penjualan per tahun seperti Aston Martin lebih mungkin dicapai McLaren dalam jangka menengah. Apa yang terjadi pada Force7 yang kita kenal sekarang? Dalam waktu singkat, nama itu akan hilang dan McLaren akan menjadi satu-satunya merek. Force7 adalah nama perusahaan sementara yang bekerja di belakang layar tanpa kehadiran publik dan hampir tidak dikenal di luar industri. Collins mengatakan menciptakan merek baru adalah risiko terbesar Force7 dan kerja sama dengan McLaren adalah
Kesempatan luar biasa untuk menyesuaikan apa yang kami lakukan dengan sesuatu yang punya potensi besar. Apa yang terjadi pada tim dan kepemimpinan McLaren yang ada? McLaren Group memiliki sekitar 3.500 karyawan, termasuk tim balap dan divisi otomotif yang diakuisisi CIVN beranggotakan 2.000 sampai 2.500 orang. Collins menjanjikan integrasi penuh kedua perusahaan. Dia mengakui perubahan selalu sulit, tetapi mengatakan kedua tim telah menghabiskan banyak waktu melihat kesamaan dan perbedaan. Ketika ditanya tentang nasib bos McLaren Automotive saat ini, Michael Leiters, Collins enggan berkomentar spesifik, tetapi mengatakan dia dan Leiters menyadari kedua tim pimpinan sangat cepat akur. Akankah ada pemutusan hubungan kerja? Meski tujuannya adalah berkembang, Collins mengatakan terlalu dini untuk mengatakan apakah akan ada PHK karena tumpang tindih pasca merger. Yang saya katakan kepada semua orang adalah kami harus meningkatkan kinerja jangka pendek itu jelas. Dan, jujur, di 47 kami juga bisa meningkatkan efisiensi dan alokasi sumber daya. Dia beberapa kali menyebut 1+1 sama dengan lebih dari 2 dalam menyatukan 47 dan McLaren untuk membuka peluang pertumbuhan di kedua sisi. Apakah ekspansi Lotus bisa dibandingkan dengan 47 dan McLaren? Secara sekilas terlihat mirip. Produsen mobil sport diakuisisi lalu mulai membuat tipe kendaraan lain. Namun, 47 dan McLaren akan diintegrasikan sebagai satu perusahaan di satu negara, sementara Lotus beroperasi sebagai dua perusahaan terpisah. Divisi mobil sport di Norfolk dan mobil listrik besar dari Cina, dengan sedikit kesamaan DNA. 47 menjanjikan sesuatu yang sangat berbeda. Siapa lagi yang terlibat di 47? Tim 47 terdiri dari lebih dari 700 orang, sebagian besar direkrut dari produsen mobil lain. Jumlah itu bertambah dari sekitar 250 di awal 2024. Alistair Whelan, mantan karyawan JLR dan rekan Collins, memimpin tim desain. Sekitar separuh dari 700 karyawan 47 bekerja di R dan D. Mereka menggunakan perekrut, mitra rekrutmen, dan platform seperti LinkedIn untuk membangun tim. Anggota tim lain yang menonjol termasuk mantan bos Lotus, Mike Johnstone dan Connor Horn, yang masing-masing menjadi direktur komersial dan direktur kesiapan komersial di 47. Menariknya, mantan CEO McLaren, Mike Flewitt, sempat bekerja dengan 47 dan Gordon Murray Technologies selama setahun terakhir. Tetapi, menurut profil LinkedIn-nya, dia meninggalkan peran itu pada Februari. Bagaimana hubungannya dengan tim Formula 1? Mungkin lebih erat dari sekarang. Kesepakatan CIVN dengan McLaren Automotive, termasuk saham non-pengendali di McLaren Racing, yang tim F1-nya adalah juara bertahan. Tim balap sedang bekerja dengan luar biasa, jadi kesadaran global akan merek ini sangat tinggi, kata Collins. Saya ingin membuat divisi otomotifnya setara dalam skala dan nilai, tetapi bukan tentang mengejar angka penjualan. Collins mencatat bagaimana tim balap telah merambah ke kategori lain, termasuk IndyCar dan Formula E, dan membandingkannya dengan divisi mobil jalanan yang akan berkembang dari supercar ke tipe kendaraan lain. Pelanggan ingin berada di kategori berbeda, katanya. Mengapa mereka tidak bisa memiliki W1 di garasi dan mobil lain untuk sehari-hari? Kami ingin orang terhubung dengan merek dan pengalaman.